Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam kajian lanjutan kita tentang tauhid dan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dirangkumkan dalam kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di kajian sebelumnya jemaah kaum muslimin kita membicarakan tentang penafsiran terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah yang kadang sering salah diberikan penafsiran oleh sebagian kaum muslimin. Banyak dari kita yang sampai hari ini masih merasa dan berfikir cukup bagi anda mengatakan la ilaha illallah walaupun anda tidak melakukan apapun konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Padahal kita dapati jemaah kaum muslimin ketika kita menjelaskan penafsiran tentang kalimat tauhid ini, rupanya sebatas mengucapkan kalimat itu saja tidak cukup. Cuma anda ucapkan tidak cukup. Dan ini yang akan kita kupas, termasuk pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i tentang syarat sahnya tauhid la ilaha illallah. Ada syaratnya. Kalimat tauhid yang punya nilai yang besar, yang punya keutamaan yang agung di sisi Allah, yang bahkan 99 catatan amal keburukan itu terbang di timbangan di yaumil mahsyar ketika diletakkan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Tentunya keagungan kalimat itu tidak mungkin hanya bisa didapatkan hanya dengan sebatas kita mengucapkannya saja la ilaha illallah. Makanya Al-Imam Wahab Ibn Munabbih dari generasi At-Tabi'in ketika dikatakan kepada beliau, bukankah la ilaha illallah itu kunci masuk surga? Anda mengucapkan kalimat itu masuk surga. Apa kata beliau? Walaysa likulli miftahin asnanuhu. Bukankah setiap kunci itu ada gigi? Ada giginya. Kunci kita sekarang yang tidak berdiri, banyak kunci awal. Bukankah setiap kunci itu ada giginya? Ada giginya. Kalau salah giginya itu sedikit saja salah, kunci nggak masuk. Itu perumpamaan dan analogi luar biasa dari Imam Wahab Ibn Munabbih yang ingin beliau katakan kunci masuk surga betul, tapi apakah hanya dengan sebatas kita ucapkan saja? Tidak cukup. Ini yang kita simpulkan di pertemuan sebelumnya jemaah kaum muslimin. Harus punya ilmu tentang la ilaha illallah. Dan saya rasa Bapak Ibu jemaah kaum muslimin duduk di sini pun dalam kondisi mencari ilmu tentang la ilaha illallah tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ini
Sesungguhnya Allah itu la ilaha illallah, tidak ada ma'bud yang berhak disembah bihaqqin, dengan kebenaran, dengan hak, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man syahida bil haqq, apa kata Allah? Kecuali mereka yang menyaksikan bil haqq. Para mufassirin mengatakan al-haqq itu la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka memiliki ilmu tentang itu. Bersaksi tanpa ilmu, kesaksian dusta. Kita menyaksikan la ilaha illallah tapi harus punya ilmu. Maka ilmu itu sebagai syarat. Sudah kita memiliki ilmu terhadap la ilaha illallah, jadikan ilmu kita itu mewariskan keyakinan, yakin. Ilmu yang menafikan jahil, kebodohan, yakin yang menafikan keraguan. Yakin, harus punya yakin. Yakin itu kalau kata Imam Ibnul Qayyim, bagi sebuah iman bagaikan ruh bagi sebuah jasad. Cukup yakin itu. Ada yakin, sudah kelar iman kita selesai. Yakin, Pak, yang menafikan keraguan. Kalau ada yakin, selesai. Ruh, kata Imam Ibnul Qayyim, bagi jasad. Apa arti jasad? Jasad tidak dikatakan jiwa yang hidup kalau dia tidak memiliki ruh. Iman tanpa yakin, apa arti iman tanpa yakin? La ilaha illallah kaum munafikin tanpa dibarengi dengan keyakinan. Jadi kalau kita dengar imam tadi salah saja, alam nasyrah, kalau anda yakin, ketika anda salat di atas pundak anda itu beban yang berat, tanggung jawab yang besar, kepala anda lelah, hati anda linglung, tapi anda dengar tadi firman Allah, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan hati? Wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan beban di atas pundak. Itu kalau kita bawa dengan yakin, beda rasa salat kita. Ayat itu saja, itu belum kita bercerita tentang yakin terhadap kalam Allah dan kalam baginda Rasul. Ayat itu saja. Kalau kita bawa, masalah kita itu wa wada'na anka wizrak. Jadi imam baca itu, saya membayangkan baginda Rasul ketika turun ayat itu, kondisi paling sulit bagi Rasulullah, paling berat. Orang kafir Quraisy mengatakan Tuhanmu Muhammad sudah meninggalkanmu, itu tak peduli lagi Tuhanmu. Masalah yang bertubi-tubi dalam dakwahnya, tapi Allah katakan bebanmu dah selesai. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dalam bahasa Arab, dalam gramatikanya, kalau nakirah, lafaz yang tidak ada alif lam itu diulangi 2 kali artinya tetap satu. Mau diulangi 10 kali artinya satu, diulangi 100 kali satu. Kalau ma'rifah yang ada alif lam itu makin diulangi terhitung dengan jumlah pengulangan. Artinya apa? Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya dengan satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Itu bagi yang paham. Mendengar ayat itu, yakin kita Allah. Yakinnya Hajar ditinggalkan Ibrahim di gurun yang dahsyat, manusia tidak ada, air tidak ada, tidak ada apa-apa. Allah tabaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim cuma boleh mengatakan, "Nah, iya Allah." Apa katanya Hajar? In kana Allah falibi'ani. Kalau itu perintah Allah, Allah tidak mensia-siakan kami. Kamu pergi saja, enggak ada masalah.
Itu yakin. La ilaha illallah tanpa yakin, apa arti la ilaha illallah? Maka Rasul mengatakan mustaiqinan bihi qalbu, harus yakin. Yakin. Ilmu sudah punya, yakin sudah punya, lahir qabul, penerimaan. Kita terima la ilaha illallah. Apa yang Allah katakan kita terima, apa yang Rasul katakan kita terima. Penerimaan itu menghasilkan al-inqiyad wa ta'ah, ketaatan, patuh. Patuh ya. Kalau itu berulang, ilmu bertambah, yakin bertambah, penerimaan bertambah, patuh bertambah, lahir ikhlas, lahir mahabbah, lahir cinta, lahir as-sidq, jujur. Allah punya hamba-hamba yang jujur. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika dia berucap, jujur ucapannya. Ketika dia berbuat, jujur perbuatannya. Hamba-hamba yang siddiq itu lahir jujur. Ini syarat ini jemaah kaum muslimin, bukan syarat yang kita ada-adakan, tapi itu syarat dalam kitab Allah, dalam sunnah baginda Rasul. Karena akidah kita memang seperti itu. Kalau nggak ada dalil, kita tidak mau berakidah. Artinya sama dengan kita berpegang dengan sesuatu yang rapuh. Maka selalu kita tanyakan, itu dari mana sumbernya? Dalilnya apa? Perintah ilmu, ada dalilnya. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis baginda Rasul. Perintah yakin, banyak sekali ayat hadisnya. Begitu juga sampai 7 syarat itu. Jadi bukan produk mengada-ada, dan ini akan kita buktikan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri mensyaratkan itu untuk keabsahan iman. Jamaah kaum muslimin, hadis yang menguatkan pernyataan tentang penafsiran la ilaha illallah, hadis Abi Malik an Abihi Tariq ibnu Asyam radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah. Kalau kita berhenti hadis di sini, betul bagi mereka yang mengatakan cukup mengucapkan saja. Rupanya hadisnya tidak berhenti di sini, ada komanya. Wa kafura bima yu'badu min dunillah, dengan syarat kata Rasul. Jadi tadi mengucapkan la ilaha illallah, tapi diikuti dengan syarat. Apa syaratnya? Dan dia kufur terhadap segala bentuk sembahan selain Allah. Berarti ada amal, harus ada pengingkaran, harus ada amal hati kita untuk mengkufurkan semua yang disembah selain Allah. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ada 2 kalau versi hadis ini yang harus kita lakukan, baru kita dapatkan haruma maluhu wa damuhu, baru haram hartanya, haram darahnya, baru darahnya maksum, hartanya maksum, baru Allah tidak boleh ataupun mengharamkan dia itu diperangi. Tidak boleh diambil hartanya kecuali dari keridhaan hatinya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dengan catatan tadi dia mengatakan la ilaha illallah dan mengkufuri apapun yang disembah selain Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya nanti di hari kiamat kembali kepada Allah. Hadis Imam Muslim. Rawa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadis dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittan kama akhadha 'ala nisa. Rupanya wanita di zaman Rasul
itu pernah diwajibkan oleh Nabi untuk membaiat baginda Rasul, namanya baiatun nisa, baiat kaum wanita di zaman baginda Nabi. Setelah itu baru baginda Rasul membaiat kaum laki-laki. Hari ini jemaah kalau kita baca itu isi dari baiat itu, tanya yang agama itu. Karena baiat mereka itu kita justru jatuh ke situ. Apa kata Ubadah ibn Samit? Hadis diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Baginda Rasul membaiat kami sebagaimana membaiat kaum wanita. Isi baiatnya apa? Allah tusyriku billahi syai'an. Jangan pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ingin kita perhatikan, Imam Syafi'i di sini meriwayatkan hadis ini, apakah cukup dengan tidak syirik saja? Tidak cukup. Diikuti dengan amal-amal yang lain. Apakah cukup kita mengucapkan la ilaha illallah saja? Tidak cukup. Ikuti dengan tidak syirik dan amal-amal yang akan disebutkan. Wala tusrifu wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala tasnu, jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak kalian. Dosanya lebih besar. Dosa pembunuhan plus dosa memutus tali silaturahim. Jangan kalian membunuh anak kalian. Wala ya'dubu ba'dukum ba'd. Ini yang jamaah saya curhat kemarin. Ustaz, saya buka TikTok hari ini malu. Alhamdulillah lumana TikTok. Kijin malu. Masyarakat Aceh hari ini di media sosial. Ini yang mereka lakukan. Yasar ba'dukum ba'd. Mencela, gemena, caci maki, meremehkan, merendahkan, mengejek. Ini musim fitnah jemaah. Ada calon pemimpin salah penggahaban, tebut tanya seminggu. Dosa itu, dosa jariah. Ini zaman fitnah. Rasul membaiat kaum wanita itu, kemudian membaiat kaum laki-laki, la ya'du ba'dukum ba'dha. Jangan pernah mencela sesama lain, jangan pernah mencaci maki sama lain, jangan pernah merendahkan. Kata ya'du itu punya multi penafsiran dari arti. Jangan saling merendahkan. Ini yang kita lakukan hari ini. Para sahabat membaiat Rasul untuk tidak melakukan itu. Wa alla ta'suni fi ma'rufin amartukum bihi, dan jangan kalian memaksiati aku untuk perkara kebaikan yang aku perintahkan. Takut jangan kalian maksiati. Faman asaba minkum minhunna wahidah fa'ujilat uqubatuhu fahuwa kafaratuh. Siapa dari kalian yang melakukan yang aku larang itu dan sudah ditegakkan hukuman untuknya di dunia, maka hukuman itu jadi pelebur dosanya. Rasul melanjutkan, wa man ukhirat uqubatuhu, dan siapa yang diakhirkan hukumannya, artinya di dunia dia belum ditegakkan hukuman, fa amruhu ila Allah azza wa jalla in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu, maka perkaranya kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki Allah ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah kehendaki Allah azab, Allah azab. Ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah, pelaku dosa besar itu dikembalikan ke kehendak Allah di hari kiamat. Tak bisa kita fokus. Jadi pertanyaannya baru ditanyakan ke saya di satu kajian di tempat lain, apakah orang yang tidak ditegakkan
dan dia pelaku zina di dunia, dosanya tidak akan dimaafkan. Dalam tatanan masyarakat kita hari ini yang tidak menegakkan hukum syariat sebagaimana mestinya, kadang-kala pelaku zina tidak ditegakkan hukuman zina kepadanya sesuai dengan hukum Allah. Fa'amruhu ilallah, maka tugas Anda taubat. Masalah di hari kiamat antara Anda dengan Allah. Ini yang banyak pemimpin kita, pengambil kebijakan tentang syariah kita gagal memahami ini kadang-kadang. Hukum syariah itu wasilah untuk tegaknya masyarakat beriman, bukan tujuan. Ada pelaku zina datang ke Nabi, justru baginda Rasul memberikan dia kisi-kisi untuk mengingkari tentang perzinaannya. Ya Rasul, aku sudah berzina. Rasul bertanya, mungkin kamu mau, mungkin kamu dipaksa, mungkin kamu ini, mungkin kamu itu. Itu maksudnya, kalau taubatmu sudah baik, Allah akan menerima taubat. Kalau sekiranya dia bisa kembali mengatakan, tentu baginda Rasul, saya terpaksa, atau saya bergila, kemudian dia memperbaiki tobatnya dengan Allah, kita mengatakan orang seperti ini kondisinya kembali kepada Allah di hari kiamat. Kita bukan khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti di dalam neraka. Kita kembalikan kepada Allah, itu masih Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini. La ilaha illallah itu harus dibarengi dengan komitmen, konsekuensi. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang jelas sekali pernyataan dari Imam Syafi'i. Fa amma fardullah 'alal qalbi minal iman. Yang Allah wajibkan atas hati hamba itu dari keimanan, beliau mengatakan fal iqrar, mengikrarkan dulu tentang iman itu, tentang la ilaha illallah itu, ikrar. Ikrar itu bukan ikrar yang kita pahami dalam bahasa kita. Ikrar itu ada 3 padanan kata dalam bahasa Arab: ikrar, dakwah, kemudian syahadat. Mengakui hak orang lain atas diri kita itu ikrar. Mengakui hak kita atas orang lain itu namanya dakwah. Mengakui hak orang lain atas orang lain itu baru saksi. Ketika kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, itu pengakuan kita hak ubudiyah yang benar, yang hak itu milik Allah. Maka ikrar itu tidak bisa dipisahkan dengan ma'rifah, ilmu. Kalau di sini Imam Syafi'i mengatakan fal iqraru wal ma'rifah, dan ilmu. Harus ada ikrar. Ikrar lisan diikuti dengan keilmuan. Ini hari ini lagi diperdebatkan, itu tauhid atau akidah itu ilmu bukan. Ini terlalu sempit dalam memahami makna ilmiah. Ini penyakit liberalisme. Ketika masuk ke dalam ranah teologi atau ranah keilmuan keislaman, kemudian memperdebatkan tentang keyakinan, itu bukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Padahal Allah mengatakan ilmu fa'lam illa man syahida bil haqq, yang bersaksi tentang la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya. Salah satu ilmiah atau yang bersifat keilmuan itu bisa didapatkan walaupun tidak bisa ditangkap dengan indera, tapi dari khabar orang yang terpercaya, apalagi khabarnya Allah, apalagi
bagi khabarnya Rasul. Itu sangat ilmiah. Kalau mau dikuatkan dengan rasional logika, sangat bisa dikuatkan karena satu sumber akal yang sehat dan wahyu yang sahih itu sumbernya Allah. Pasti lurus, pasti sama, tidak mungkin bertentangan. Kayak Imam Ibn Taimiyah itu punya kitab Dar'u Ta'arud Bainal Aql wal Naql, itu menolak kontradiksi pertentangan antara akal dan wahyu. Nggak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan itu akal kita yang sempit. Ini jamaah kaum muslimin. Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan untuk tauhid, untuk iman, untuk la ilaha illallah itu harus ada iqrar, harus ada ma'rifah. Wal aqd, kata beliau, azm, keyakinan yang pokok di hati. Kalau bahasa kita tadi itu yakin, yang menafikan syak atau keraguan. Tidak boleh ragu tentang tauhid ini, tidak boleh ragu tentang la ilaha illallah, tidak boleh ragu tentang akidah yang Rasul sampaikan, yang Allah turunkan dalam kitab. Tidak boleh ragu. Kalau kadang-kala hati atau kepala kita masih sempit untuk memahami itu, akidah Islam itu tidak pernah datang dengan sesuatu yang mustahil. Tapi kadang-kadang membingungkan ada. Dan itu pun karena keterbatasan logika kita. Mustahil nggak pernah. Bingung ada. Kadang-kadang kita bingung, ini kok gini? Kalau ini seperti ini, di mana nanti? Kita bingung karena keterbatasan logika kita. Mustahil nggak ada. Dan ciri khas akidah batil itu banyak mendatangkan kemustahilan. Mustahil, ini mustahil, nggak mungkin, logika pasti menolak secara mendasar. Tapi kalau akidah Islam yang bersumberkan wahyu Allah, Quran dan Sunnah, tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang bersifat mustahil. Dan itu tidak cukup, kata Imam Syafi'i, harus diikuti dengan ridha. Ridha itu kabul, menerima tanpa bertanya. Yang penting sudah kita akui itu sumbernya wahyu, sumbernya Allah, sumbernya Rasulullah yang sahih. Kita terima itu secara keridhaan, bukan justru kita tolak. Itu namanya qabul, itu syarat. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi pastikan dulu itu akidah yang hak. Kalau yang batil tak perlu diterima. Ini yang kadang kalau kita bingung, jemaah. Ini jadi bahan introspeksi dan muhasabah diri kita. Kita yang sudah tahu akidah yang hak, untuk menerimanya saja sulit. Orang ahli batil, para ahli bidah yang punya pemahaman dari sekte-sekte akidah yang sesat, itu akidah sesat mereka itu diyakini betul-betul. Kita yang betul ini saja tidak mau kita terima dan kita yakini betul-betul. Coba baca Biharul Anwar karya Imam Khomeini, Imamnya Syiah Isna Asyari. Beliau menyampaikan di situ, di salah satu pembahasannya, kenapa air laut itu asin. Bagi mereka itu akidah, ila urmatin jabakidah. Jawabannya apa kata beliau? Karena ikan di laut menangis ketika wafatnya Husain. Tak cari itu di laut, masih di laut. Orang Syiah meyakini itu dengan tulus. Sumber enggak ada, dalil enggak dapat, dan empat. Tapi meyakini, menerima itu dengan kuat. Kita yang tahu ini misalnya ini wahyu Allah, ini hadis baginda Nabi. Tapi untuk menerimanya saja kita sulit. Katanya kecil menanda, mungkin. Akidah Islam ini tidak pernah datang dengan sesuatu yang mustahil. Nabi Musa, saya sebutkan dalam Sahih Bukhari, pernah menonjol mukanya malaikat maut, tusuk mata malaikat maut,
kuatnya tunjukkan Nabi Musa. Ketika saya bacakan hadis itu, kawan saya langsung berdiri. Mereka pegahnya dengan ini. Malaikat mau kena tepuk Nabi Musa. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi. Tugas kita itu kita terima. Dibacakan oleh gurunya Harun Ar-Rasyid di majlisnya. Adam berjumpa dengan Musa alaihissalam. Tiba-tiba Musa mengatakan kepada Adam, kamu bapak kami, tapi gara-gara kamu kami keluar dari surga. Ron ya kamu, tapi gara-gara Ron kamu ada di surga. Pamannya Harun Ar-Rasyid berdiri. Kapan Adam berjumpa dengan Musa? Kan beda zaman. Ajan berapa? Itu Harun Ar-Rasyid langsung berdiri, menghancurkan dan menghunuskan pedangnya, potong kepala paman. Rasul mengatakan berjumpa. Dia bertanya, ajan berapa? Padahal itu alam barzah yang memang kita tidak punya ilmu tentang alam barzah. Akidah Ahlussunnah, arwah orang beriman itu saling berjumpa, saling berziarah di alam barzah. Itu akidah Ahlussunnah. Ibnu Taimiyah dalam majmu' itu mengikatkan bahkan ijma' Ahlussunnah, arwah orang beriman itu saling berjumpa, saling berziarah. Cuma nyatalah dia bak penduku di rumah ke arwahnya nyatalah. Nelung di kampung Allah ya rahmat. Yang kupu-kupunya ai iworo namanya. Kayaknya yang terkenal apa? Tapi keyakinan kita mereka berjumpa. Itu alam barzah yang tidak sama dengan alam kita itu. Ridho, dan itu tidak cukup, kata Imam Syafi'i, harus diikuti dengan taslim. Taslim itu totalitas dalam menerima, berserah diri. Tidak tahu kita resikonya apa. Maka ketika kita khutbah kita mengatakan amma ba'd, banyak dari kita tidak paham apa arti amma ba'd. Amma ba'd itu singkatan dalam bahasa Arab. Mahma yakunu ba'd. Aku tidak peduli apapun yang terjadi setelah ini, pasti akan kusampaikan kebenaran ini. Itu amma ba'd artinya. Mahma yakunu ba'd. Kita tak peduli apapun yang terjadi, tetap aku sampaikan itu taslim, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memperkuatkan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.